bapak-bapaknya. Oh boleh. Makanya foto KTP gue, foto bapak-bapak kecamatan. Dia kaget waladalah, gue kaget waladolin. Satu ruangan teriak, amin. Karena kalau makan banyak nggak habis itu mubazir. Tapi kalau makan banyak habis, mukbang zir. Kalau miring ke kiri, nah itu Haji Tili, ingkinya si dia. Karena gue tahu Aki Yuasa Aki terbaik. Masih suka nyawer duit cepeng gak sih? belum keluar. Tiap tahun ada mulu langganan dari foto Google Map. Gue jujur sebenarnya gue nothing tulus juga bang ikut lomba ini ya kan. Asli. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan harimu. Dan kita masih di audisi regional Jawa Barat untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini. Jadi tadi pertama 20 peserta sudah tampil, kita akan masuk ke 24 peserta lainnya karena paling banyak ya regional Jawa Barat. Jadi siap-siap buat teman-teman juri. Udah pada siap ya teman-teman juri dan juga para peserta yang ada di sini. Namun sebelum kita ke peserta selanjutnya, diingetin lagi buat Jebretim yang lagi menyaksikan kita, khususnya nih juga buat Jebretim yang punya motor ber-cc besar. Yuasa punya produk baru, produk khusus untuk motor-motor ber-cc besar, yaitu Aki Motor Yuasa Big Bike. Nah ini cocok banget buat yang motornya cc-nya besar ya. Dan udah bisa didapatkan di toko-toko Aki kesayangan kamu. Kemudian juga ada di marketplace dan boleh langsung di download di Yuasa App, ada di Apple Store dan juga ada di Play Store. Jadi Yuasa juga di tahun ini 2025 sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Tepuk tangan dong buat Yuasa. Jadi produk-produk yang ada di atas ini nih, ini adalah desain-desain terbaru, desain-desain khusus perayaan 50 tahunnya Aki Yuasa. Dan makanya ini spesial banget nih Yuasa Stand Up Olahraga League season keempat ini ya, nggak Bang Valen? Jadi sangat spesial Yuasa di 50 tahunnya ya. Spesial. Spesial. Makanya gak akan jauh-jauh dari 50 juta. Nah minimal itu ya. Subscribersnya. Kirain hadiahnya. Oke kalau gitu kita langsung ke peserta selanjutnya di audisi regional Jawa Barat untuk Yuasa Stand Up Olahraga League season 4. Ada Ahmad Nur Fajrin dari Stand Up Indo Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, rame banget kayak terawih hari pertama. Langsung aja teman-teman, kenalin nama gue Fajrin dan gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dan kalau ngomongin keluarga, biasanya di setiap keluarga tuh ada yang namanya peraturan keluarga. Kayak contoh, kita nggak boleh pulang malam. Makanya sekarang banyak anak muda yang pulang pagi. Nah, gara-gara itu tuh, termasuk di keluarga gua. Di keluarga gua ada peraturan di mana lu boleh bawa pacar lu ke rumah kalau emang lu udah bener-bener serius sama dia atau emang tanggal pernikahan lu sama dia udah ada. Makanya jujur, selama gua pacaran, gua nggak pernah yang namanya ngajak main pacar gua di rumah. Di Oyo. Ya, dan menurut gua peraturan-peraturan kayak gini tuh udah nggak berlaku buat anak-anak yang lahir di era modern kayak sekarang. Kayak contoh gue punya adik cewek kelas 2 SMA dan dia udah berani bawa pacarnya ke rumah. Kelas 2 SMA bawa pacar ke rumah. Dulu gue kelas 2 SMA daripada bawa pacar ke rumah lebih sering bawa orang tua ke sekolah. Kasus gue, dia bawa pacar ke rumah bang. Di situ tuh gue greget banget gitu. Gue greget karena 2 hal. Yang pertama, karena dia udah ngelanggar aturan keluarga. Dan yang kedua, karena pacar adik gue jelek. Sumpah, jeleknya pacar adik gue nih jelek yang udah coklat, berminyak. Kayak
Kayak gua lah gitu. Ya. Dan Oke. Selanjutnya kita ke Novi Stand Up Indo Bojonggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gue ini sumbing bang. Udah gak apa-apa, gue udah ikhlas. Iya biasanya orang sumbing itu suka dipandang sebelah mata. Paling orang sumbing cuma bisa nyanyi itu doang. Kenalin bang, nama gue Novi. Biarpun gue sumbing tapi suara gue tidak sumbang. Cuaks. Iya, gue waktu sekolah sering banget dipandang sebelah mata. Apalagi kalau ada tugas sekolah yang tugasnya itu kelompokan musik. Tuh teman-teman gue yang sekelompok sama gue meragukan gue banget. Novi nanti tepuk tangan aja ya. Pokoknya nanti Novi diem aja ya. Novi, lu kan lu bersiul aja ya, lu kan jago bersiul. Lah maksud gua kan gua sumbing ya, bukan suling. Iya, dulu gua buat foto aja gua nggak pede bang, apalagi buat upload di sosial media. Setiap kali teman gua ngajakin di Instastory selalu gua tolak. Nop kita foto yuk, nggak apa-apa gua aja yang fotoin. Nop kita bikin video yuk, nggak apa-apa gua videoin. Sampai di mana gua harus foto KTP. Mbak Novi diem ya, saya fotoin. Oh nggak apa-apa pak, saya aja yang fotoin. Terus kata bapak-bapaknya, oh boleh. Makanya foto KTP gua, foto bapak-bapak kecamatan. Iya. Tapi bang gini-gini gua udah menikah bang. Gua menikah di usia 21 tahun, di usia yang sangat muda. Di ekspektasi gua menikah muda itu enak. Ternyata salah ya Allah. Suami aku brengsek. Iya, anak-anak yang ingin aku pasung. Ekonomi yang terjun bebas. Suami gua brengsek bukan perkara dia main cewek atau selingkuh, enggak. Dia itu brengsek tingkahnya aja bang. Waktu itu kita liburan ke pantai. Dan ternyata gigi gua hanyut. Buat informasi aja, gue pakai gigi palsu bang. Iya, gue ya Allah gue panik, nangis. Ini gigi gue kemana ya? Dengan santainya, laki gue cuma ngomong, ya udah sih santai aja, ganti aja giginya pakai gigi permen karet ditempelin kerang, belibet. Iya, masalahnya harga gigi palsu gue sama mahar yang dia kasih masih mahalan gigi palsu gua bang. Dan yang bikin hubungan kita langgeng itu, kita itu sama-sama udah menerima apa adanya. Dan kedua, petis laki gua orang sumbing. Makanya gua gak pernah khawatir setiap kali ada cewek yang ngedeketin laki gua gak bakal tertarik. Kecuali yang bibirnya robek sampai hidung bang. Gua Novi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novi, terima kasih. Popon Kerok, silakan Popon boleh dikomentari Pon. Enggak keren Novi, materinya bagus. Saya tadi ada belibet aja, tapi belibet aja masih bisa lucu, mantap lah. Semoga bisa lolos ya. Siap, terima kasih Novi. Selanjutnya kita ada Jobe dari Stand Up Indo Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jobe. Saya keturunan Cina teman-teman. Kalau nggak percaya boleh lihat silsilah keluarga saya di buku Panduan Televisi Changhong. Saya benci naturalisasi. Karena naturalisasi, belangko KTP selalu habis ya. Terakhir saya perpanjangan KTP, katanya belangkonya dipersiapkan buat Haye. Saya tanya Tom Haye, bukan Osvaldo. Saya kesal dengan pandangan terhadap kami teman-teman. Banyak yang berkata kalau kita itu pelit. Padahal kita nggak pelit. Kita itu ketat dalam masalah keuangan. Saking ketatnya bapak saya kalau kasih saya uang jajan disertai kwitansi. Dan saya diajari kalau pacaran di tempat-tempat bagus seperti Pizza Masarano begini, struk belanja itu simpan. Supaya kalau putus ada pertanggungjawaban. Karena orang tua saya orang tua Chinese teman-teman, saya dianjurkan untuk menggunakan yang alami-alami. Sampai pacar disuruh cari yang ada herbal-herbalnya begitu.
Makanya mantan saya satu mukanya kayak mangkudu. Banyak bintik-bintiknya. Yang satu kayak jahe. Tangan kiri dan kanannya tidak simetris. Tapi dia hot di dalam. Dan teman-teman, saya ini banyak mantan ya teman-teman. Walaupun saya Chinese dan gendut, saya banyak mantan. Salah satu mantan saya pramugari Kopaja. Tapi karena putus sama dia, saya jadi pendeta. Akhirnya saya sudah berhenti jadi pendeta teman-teman. Saya baru sekitar 3 bulan resign dari pendeta. Karena makin ke sini saya rasa Islam benar ya. Mendekati jam 6 itu, sampai jam 6 saya selalu mendengar nada yang syahdu. Sampai pengen saya jadi, sampai saya jadi pengen asyadu gitu. Saya berhenti jadi pendeta karena saya rasa Tuhan tidak adil gitu. Kenapa? Karena dari 12 muridnya tidak ada orang Cina. Padahal bagus kalau ada orang Cina kan, jadi Matius, Markus, Lubu, Xiaopeng, Xiaolong. Oke, saya Joshua, selamat malam. Terima kasih. Jobe. Sedikit dong karena Wakil Presiden Stand Up Indo kan datang. Kita minta komentarnya juga dong. Karena datang atau karena Karena datang. Parah lu. karena datang. Komen gitu Bang Valen. Ko Erwin gimana Ko Erwin? Ko Erwin Islam, gak ada yang tahu kan? Silakan Ko Erwin. Harusnya sih yang lebih enak komentar Oki Rengga. Menurut, karena satu season kan? Benar. Satu season, ini Jobe ini temanku satu season sama Popo. Suci 8. Luar biasa ya. Kok bisa saya ngejuriin dia sekarang. Kau. Kok dia maca. Makanya dilempar ke Ko Erwin. Jangan dibilang-bilang. Harusnya Oki katanya, masa aku ngomentarin teman satu season katanya gitu. Ini emang Ko Erwin ini. Emang karirku udah melejit kata Oki. Oh. Enggak ya. Ya tapi emang. Oh langsung beda ini posisi duduk. Gak nyaman. Ini serius ya tapi. Hai agak susah memang ya komentarinya. Tapi enggak Jobe. Stand up-nya dari dulu sampai sekarang ya kayak begini aja. Benar-benar ya kayak begini. Jobe ini kayaknya komik yang siap untuk show. Bukan untuk kompetisi yang waktunya pendek kayak begitu. Karena dia storytellingnya bagus mau segala macam. Selanjutnya kita ada Irgi Argis dari Stand Up Indo Citerap. Listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetisi kali ini punggung gue enteng banget ya teman-teman. Karena sebelumnya gue ngegendong Citerep ya. Tadi juga yang pertama surun tuh sebenarnya dari Cinangning dia. Bukan dari Citerep. Goblok bener dari Citerep. Selebat gue. Gue kerja di PLN teman-teman dan gue udah 5 tahun lebih ya. Gue bangga banget bisa kerja di PLN karena PLN punya slogan. PLN bersih, no suap. Bersih, PLN bersih. Yang kotor cuma omongan gua doang. Sama omongan ya. Kotor. Gua kerja di PLN tuh udah 5 tahun lebih dan gua ngerasa makin di sini tuh makin berat banget teman-teman. Bener. Karena sehari nih gua tuh bisa 3 kali naik tiang. Tapi gua sambil males-malesan. Yang rajin nih sehari itu bisa 7 kali naik tiang. Tapi rajin di PLN bagian lapangan itu bukannya dekat dengan kesuksesan, justru dekat dengan kematian. Makanya kalau lu ngeliat ada petugas PLN lagi kerja kesetrum terus gosong, gak usah prihatin. Itu sukses teman-teman. Ukuran sukses orang beda-beda ya kan? Dan gue ini adalah salah satu contoh petugas PLN yang udah gosong tapi belum sukses. Karena orang tuh banyak yang ngira kalau gue tuh kerja di PLN gajinya gede. Padahal kenyataannya enggak. Karena gue tuh cuman pendor, cuman mitra kerja PLN. Gaji gue nih dibayar itu per 1 KWH yang gue pasang. Dari PLN gue dibayar, dipotong pendor 50%. Nyampe ke gue, buset seragam doang rapi, gaji mah berantakan gue. Kacau nih. Nih ya, yang gajinya gede di PLN itu yang karyawan PLN. Yang BUMN. Kalau gue BU doang. MN-nya mana? Kamera mana?
Berat gue bener kerja di PLN berat gitu. Dan nih bahkan libur lebaran aja nih nanti itu gue tetap masuk. Bener karena ada aja nih konsumen yang minta ganti KWH di hari raya. Baru nyium rendang ditelepon gue. Mas ganti KWH meter sekarang ya penting. Soalnya mau datang saudara saya nih dari Jawa. Oh iya Pak sebentar ya saya makan ketupat dulu. Gak usah Mas ketupat di rumah saya banyak. Mas bawa sayurnya aja. Berangkat tuh gue sambil seragam lengkap sambil nenteng sayur ya kan. Pas gue sampai lokasi rumahnya ternyata bener banyak banget orang Jawa. Kenapa gue tahu? Karena semuanya pakai belangkon. Udah gitu mukanya mirip semua. Nih pas gue masuk ke rumahnya, jadi KWH meter yang pengen gue ganti itu ada di ruang tamu. Otomatis gue masuk ke dalam itu harus nyapa satu-satu ya kan. Orang Jawa lagi pada ngumpul nih. Ngapunten Pade, punten Bude, gak sengaja lagi asik sapa-sapa. Gue nginjek jempol orang Jawa. Dia kaget, waladalah, gue kaget waladolin. Satu ruangan teriak, amin. Dan nama gue Irgi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irgi Argis. Oki Rengga, boleh komen Oki Rengga. Nggak usah, cari yang lain aja. Oke. Kita cari pesaing Irgi aja udah kalau kayak gini. Terima kasih Irgi, masih tetap setia di Yuasa Stand Up Olahraga. Terima kasih banyak Irgi. Penasaran kau ya? Selanjutnya Pandu Herlambang dari Stand Up Indo Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Pandu Herlambang dan gue kerja di Alfamart bang. Jadi sebelumnya selamat malam, selamat belanja ya. Tapi gue cuman pengen ngeluh aja bang. Kalau kerja di Alfamart itu gak enak. Karena banyak yang bilang kalau kerja di Alfamart itu ijazah ditahan. Hei sekarang gue kasih tahu sama kalian semua di sini Alfamart nggak nahan jasa. Buktinya jasa gue masih ada di rumah. Emang rumah gue yang ditahan. Dijadiin cabang Alfamart. Gue udah 2 tahun kerja di Alfamart dan selama 2 tahun gue ngerasa selera musik gue udah berubah. Dulu sebelum kerja di Alfamart musik yang sering gue dengerin adalah musik indie, musik rock. Sekarang satu-satunya musik yang sering gue dengerin adalah musik promo bang. Kalian tahu nggak yang liriknya tuh hemat banget. Indomie beli 2 lebih hemat. Dulu gua hafal lirik lagu beserta maknanya, sekarang gua hafal lirik lagu beserta diskonnya. Mungkin bagi kalian sebagai customer itu biasa aja, tapi bagi gua yang 8 jam di toko denger gituan tiap hari giung bang. Rasanya pengen gua matiin tapi nggak boleh, yang ada rezeki gua juga mati. Akhirnya sebagai karyawan gue cuma bisa ngedumel gitu. Gue lagi ngepel gitu. Hemat banget. Alah, gak hemat banget. Indomie beli 2 lebih hemat. Hah? Hematan Sakura. Mie gaul. Gue kerja di Alfamart itu gak enak karena ada potongan gajinya kak. Jadi kalau ada barang hilang, barang rusak itu kita yang ganti. Makanya kalian sering kan pas di kasir itu ditanya 200 rupiahnya mau disumbangkan. Itu dalam hati kasirnya buat saya. Ganti barang. Tapi banyak yang belum tahu tentang hal ini gitu. Karena gue pernah ada satu kejadian. Ada ibu-ibu bawa anak kecil. Anaknya mecahin parfum. Kenapa gue bisa tahu? Karena pada saat itu. Seketika Alfamart wangi Casablanca. Biasanya bawa karbol bang. Penasaran gue samperin ke area parfum. Bener aja. Ibunya langsung gue tegur. Ibu anaknya mecahin Casablanca ya. Hei mas kalau ngomong hati-hati ya. Gak usah fitnah. Anak saya mah mecahin Blagio. Kalau Casablanca mah saya. Terus dia pengen pulang gitu aja. Gue tegur ibu mau kemana? Saya mau pulang. Ini saya gak ganti kan. Ya Allah gak ganti. Gue kesel kok ngomong aja. Iya bu gak ganti kan. Yang ganti saya. Asal ibu tahu semua ini. Waduh. Ama ini nih. Milik ibu. Gaji saya ambil bu. Mas kalian tuh Indomie lagi promo beli 2 lebih hemat. Hemat banget. Dan dengan santainya ibu-ibunya ngomong. Halah, hematan Sakura. Terima kasih gue Pandu Herlambang. Pandu Herlambang. Patra boleh komentar? Kemarin juga kemarin Indomaret ya. Ya. Tapi kali ini kayaknya si Pandu lebih jeli lah soal angle kasir ya. Jadi materinya sih udah oke teman, waktunya agak sedikit under ya tadi ya. Kita lihat aja nanti. Emang persaingan komika Bogor nih ketat-ketat banget ya.
Komika Jawa Barat. Iya. Tapi tadi nggak under Pat. Tadi dia telat mulainya. Tadi gua kasih Oh gitu. jadi aman Iya. waktunya. Oh oke. Iya. Oke. Selanjutnya ada Imam dari Stand Up Indo Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga diberi kesehatan ya. Pendidikan adalah hal yang sangat terpenting dalam kehidupan manusia. Betul tidak? Akan tetapi untuk saat ini sungguh terlalu. Astagfirullahaladzim, gini amat ya sebagai guru. Saya bekerja di salah satu sekolah di Bojonggede dan itu prestasi yang saya banggakan. Dan saya ini fans dari Real Madrid. Tim yang juara 15 kali. Yakni hancur. Makasih, Mam. Lanjut kita ada Sigit Prabowo dari Stand Up Indo Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Sigit Prabowo dan istri gue lagi hamil. Makanya gue mohon support ketawanya ya teman-teman. Karena hari ini dia ngidam suaminya lolos audisi malam ini. Karena memang alasannya gue ikut lomba ini adalah untuk buat nambah-nambah biaya lahiran. Bahkan kalau menang, gue siap namain anak gue Yuasa. Biar nanti dia performanya tinggi, tahan lama, dan yang pasti ramah lingkungan. Kehidupan gue berubah semenjak istri gue hamil ya. Termasuk aktivitas seksual maksud gue. Frekuensinya berkurang banget. Sekarang paling 3 minggu sekali teman-teman. Kalau dulu seminggu bisa 3 istri gue. Udah gitu, bukan cuma berkurang. Tapi kata istri gue, jangan keluarin di dalam. Karena katanya bayi kita nanti gak nyaman. Gak masuk akal, apakah nanti bayinya jadi belepotan gitu. Ada yang bilang, cobalah pakai kondom gitu. Tapi kan gue juga takut ya, kondomnya nanti hilang, ketelan di dalam. Masa anak gue lahir pakai kupluk? Wah, kasihan. Ya, betul. Terima kasih Mas Sigit. Selanjutnya kita punya Teguh MP dari Stand Up Indo Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kenalin teman-teman, nama gue Teguh, bapak anak 2 ya. Serius bang, gue kecil-kecil gini udah punya anak kecil bang. Karena gue tuh nikah dari umur 19 tahun. Nikah muda gue. Dan gue kasih tahu buat kalian, nikah muda itu susah. Ada yang bilang juga nikah muda itu katanya ngapain sih buru-buru kalau ujung-ujungnya istri lu jualan pulsa sama popes. Hei, jual seblak juga. Lagian emang kenapa sih kalau jualan popes? Gue kasih tahu ya, popes itu bisnis minuman yang long lasting teman-teman. Bertahan lama. Dari dulu zamanan gue SD sampai sekarang anak gue SD masih ada. Yang jualnya masih dia. Jadi kalau kalian pasangan muda dan kalian jualan popes, gak usah khawatir. Rumah tangga kalian bakalan lama. Suksesnya. Berarti emang bener-bener jangan jualan popes. Gara-gara banyak yang bilang nikah muda bakal jualan popes. Gue setiap ngeliat tukang popes bawaannya jadi curiga loh. Kemarin gue ngeliat tukang popes. Langsung gue bilang, idih tukang popes. Pasti nikah muda nih. Dia hamil duluan apa digerebek warga ya? Padahal yang jualan nenek-nenek loh bang. Rambutnya pendek, pakai kacamata, ada tai lalat di sini. Kayak ngelihat tukang popes lain gitu, gue bilang, wih tukang popes, nikah muda nih pasti. Ya polisi masuk aja sekarang Pak nih Pak. Ini Pak orangnya Pak. Makasih aku. Batra kalau ngeket lempar ke orang ulu Bang Oki. Selanjutnya kita punya Hana Kristi dari Stand Up Indo Jakarta Utara. Cek, selamat malam. Kenalin aku Hana, aku orang Batak teman-teman. Kelihatan lah ya dari bentuk rahangnya. Kotak kayak Aki Yuasa. Aku doang loh yang ngejilat persiapannya dari lahir. Ya waktu itu udah 3 tahun stand up teman-teman. Dan jujur sekarang aku lagi ada di fase dimana ngerasa stand up ini tuh mulai ngebawa aku ke hal yang gak pernah aku pikirin sebelumnya. Kayak aku sebelum stand up nih, gak pernah kepikiran bakalan punya teman supir truk. Sekarang aku jadi punya. Karena di komunitas aku stand up Indo Jakut ada komik namanya Fatur, seorang supir truk. Gini bukannya aku mau merendahkan status sosial ya. Cuman masalahnya aku sebelum stand up mikir, aku kalau ketemu supir truk ya paling kalau lagi di jalan raya aja. Gak nongkrong bareng.
Bahkan sama Fatur aku bukan cuma nongkrong. Kita sampai punya nomor WA satu sama lain. Siapa yang kepikiran coba? Aneh banget circle aku semenjak stand up. Dan aku ngerantau ya. Jujur aku sekarang mulai menghindar tiap kali ditelepon sama keluarga. Karena aku gak siap sama pertanyaan lagi di mana sama siapa. Gak siap harus bilang iya ma ini lagi nongkrong. Sama siapa? Ada Fatur, supir truk, opik, ojol, aang, kuli. Gak siap. Makanya iri aku sama Bang Oki. Bang Oki karena stand up bisa jadi main film. Aku dong yang karena stand up jadi humble. Nongkrong sama siapa aja sekarang aku. Iya tapi di Jakut komiknya emang aneh-aneh teman-teman. Di Jakut ada komik profesinya satpam. Gak lama dia memutuskan untuk vakum dari stand up. Gak lama Jakut kedatangan komik baru. Yang dimana profesinya satpam lagi. Ya ampun. Reinkarnasi loh. Beda sama komunitas lain itu komiknya masih ada yang tentara, ada HRD. Kemarin aku ke stand up Indo Ciledug. Ada komik open mic naik BMW. Komik Ciledug. Di Jakut satu-satunya komik yang punya mobil Fator. Itu juga mobilnya truk, ya ampun. Kita ke kafe nih ya, ngeliat di parkiran ada BMW enak ya. Kayak wah keren. Coba sebaliknya. Kalian di kafe, ngeliat ada di parkiran ada truk. Itu kan yang tadinya lagi di kafe berasa kayak lagi di rest area. Di Jakbar ada komik kuli, tapi di Jakbar juga ada komik mandor. Masih mending teman-teman. Di Jakut ada komik kuli, Agus Tueti. Ada komik kuli lagi di Jakut, Aang 2, double. Sekian dari aku teman-teman. Terima kasih Hana. Oke Rengga boleh komentar untuk Hana. Halo Hana. Ya bang. Baru apa Hana? Panggabean bang. Panggabean, oh sering-sering main sama Bang Palen aja. Bang Palen. Kamis datang. Ada komunitas orang Batak Kamis. Hana materinya bagus, cuman yang harus Hana tahu ini cuman 3 menit. Kau butuh banyak LPM untuk ada di satu kompetisi. Itu aja sih, sisanya nggak ada masalah sama sekali. Materimu juga bagus sekali. Makasih ya Hana. Terima kasih Hana. Dan juga audisi regional Jawa Barat. USA Stand Up Olahraga kali ini di Bogor tidak hanya ada wakil presiden yaitu Erwin Wu, tapi juga ada gestar kita, ada Yuda Keli hadir. Lanjut kita selanjutnya dari Hana Kristi. Kita ke Andri Sakti dari Stand Up Indo Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita Saf bilang, child free adalah anti-aging yang alami. Kalau kita punya anak, kita akan cepat terlihat tua. Sebagai orang yang udah punya 2 anak, mendengar hal ini gue merasa sangat setuju. Karena semenjak punya anak, perut mulai buncit, kepala mulai botak, mulai suka PKS. Pokoknya bapak-bapak banget lah, bapak-bapak banget. Makanya resolusi gue di tahun ini jadi bapak-bapak sporty. Makanya tiap sore sekarang kegiatan gue lari mulu. Emang gue anaknya running banget. Bahkan di rumah gue udah dijuluki Andri Strava. Walaupun PES gue 14 ya, masih kalah cepat sama sepeda burger. Tapi gak apa-apa lah, olahraga yang penting. Dan gue tuh larinya di UI karena di Depok ya. Karena UI itu memperbolehkan kita untuk berolahraga. Yang gak diperbolehkan UI kan gelar doktornya. Kebanyakan ngumpetin gas sih dia. Cuma sebagai orang yang sering ke UI, gue mau kasih tahu teman-teman, sebenarnya UI adalah tempat yang cukup angker. Karena masih banyak hutan-hutannya. Tapi karena itu kampus, kalaupun ada hantu, pasti hantu-hantu bernuansa pendidikan. Tuyul S2, kuntilanak bertoga. Kalaupun ada pocong, warnanya kuning. Di belakangnya ada tulisan, I am Yellow Kafan. Lumayan bisa pamer ke hantu-hantu kampus swasta. Negeri. Cuma di UI ini kita harus hati-hati teman-teman. Karena sekarang lagi rawan pohon tumbang. Maklum cuaca lagi hujan berangin.
Bahkan kemarin di Depok ada yang gede banget tumbang. Namanya tuh sebagai PKS Lisius, gue merasa sangat mental breakdown, teman-teman. Mungkin kalian gak ngerti, akan gue jelaskan dalam football terms ya teman-teman ya. Jadi itu ibaratnya, PKS itu sudah membangun Depok bertahun-tahun tiba-tiba diganti sama orang lain. Itu kayak timnas Indonesia bertahun-tahun dibangun oleh STY, tiba-tiba diganti oleh Pak Patrick. Yang Belanda ya, bukan Bikini Batam Jaya. Tapi gue gak paham lah, karena memang timnas Indonesia kebanyakan pemain naturalisasi dari Belanda. Makanya pelatihnya Belanda. Orang terakhir kali Indonesia masuk Piala Dunia namanya masih Hindia Belanda. Makanya jangan heran nanti tiba-tiba ganti nama jadi VOC. Ketuanya. Kita beli tiket bola dapat rempah-rempah. Cuma ada aja orang yang suka protes sama peraturan naturalisasi ini. Ada aja orang yang suka ngasih ide-ide konyol teman-teman. Contohnya anggota DPR Komisi 10. Kita nggak usah sebutin namanya, ciri-cirinya botak dan benci Agnes Monica. Itulah ciri-cirinya aja ya. Katanya dia, mending kita cari aja pemain bola dari luar usia 40 tahun, kita jodohkan sama wanita Indonesia. Ini kan mengkhianati lagu Cukup Siti Nurbaya yang dia buat sendiri. Sih? Oke, mungkin dia berpikir daripada kita sibuk lah nyari-nyari pemain dari luar, mending indukannya kita bawa ke Indonesia, kita budidaya sendiri. Jatuhnya peternakan pemain bola. Dan dari ide ini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman. Harusnya anggota DPR ini fokus berantem aja sama Agnes Monica itu. Nggak usah ngurus-ngurus bola. Udah itu aja gue, terima kasih. Terima kasih Andri Sakti. Randika Jamil, silakan Mas Dika, boleh komentar. Enggak. Andri, udah tahu secara pengalaman oke, tapi kayak tadi malah ke belakang malah makin turun, malah makin bingung. Sama lu udah ngelihat ke situ overnya udah lumayan. Sayang banget waktunya tuh. Itu doang Andri ya. Oke. Kalau yang lainnya oke. Makasih, terima kasih Andri. Andri Sakti, terima kasih Andri Sakti. Selanjutnya kita punya Agung RT dari Stand Up Indo Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung dan saya seorang ketua RT. Tadi saya lihat masih banyak sisaan makanan minuman tuh. Sebagai pemimpin lingkungan saya berpesan makan minumnya tolong dihabiskan. Karena kalau makan banyak nggak habis itu mubazir. Tapi kalau makan banyak habis, mukbang zir. Ya, bapak-bapak. Ya saya seorang ketua RT teman-teman. Jabatan mentok bawah yang jabatannya sering disalahgunakan warga. Contohnya sama ibu-ibu yang anaknya susah makan. Jadi pas saya lewat, anaknya ditakut-takutin. Tuh ada Pak RT tuh, ayo cepet ntar diculik loh, buset. Jabatan saya disamain sama musuh Serina. Dan jadi RT juga gak enaknya, kalau ada maling ketangkep, saya gak bisa ikut mukulin bang. Yang ada ikut kepukul. Makanya saya trauma sama istilah salam olahraga. Berasa diminta warga tuh. Apalagi kalau warga saya yang tentara ikut mukulin, wah habis itu maling. Dipukulin ala militer. Ini matamu, iya dan. Mata kiri matamu, mata kanan matamu. Mata bengep. Tinggal malingnya kasihan kesakitan ya kan. Ampun dan, sakit dan, air mata sia-sia. Malingnya Uwan. Dan di lingkungan saya itu suka ngadain pertandingan olahraga teman-teman. Panitia dan pesertanya itu Karang Taruna. Ini Karang Taruna mungkin karena pemuda masih emosian ya. Malamnya rapat bareng, besoknya pas pertandingan ribut. Gampang banget berubah dari Karang Taruna ke Karang Tawuran. Dan salah satu job desk RT itu adalah mengadakan kerja bakti teman-teman. Masalahnya banyak warga saya itu yang pensiunan. Aki-aki. Karena bukan aki wasa ya kan. Iya dan kerja bakti sama pensiunan itu berasa kerja bakti sama Karni Ilyas. Karena sebentar-sebentar kita rehat sejenak. Dan yang sebel kerja bakti sekarang itu bikin boncos uang kas RT teman-teman. Karena banyak warga saya yang mulai nge-vape.
Ini boncos karena dulu kerja bakti cukup nyiapin duit rokok. Sekarang duit liquid. Uang rokok mah sebungkus bisa buat rame-rame. Lah kalau duit liquid yang mana yang mau diturutin? Yang satu saltik, yang satu freebase. Yang satu creamy, yang satu fruity. Yang satu juicy, yang satu lucy. Ya dia lagi. Sialan warga. Sakit dan ampun dan lah maling yang tadi. Saya Agung Arte, terima kasih. The best. Popon, silakan Popon. Boleh Pon. Oke, emang keren banget Pak Agung. Di bawah tadi ketemu sama gue minjem korek sama dia mau dikasih pegang aja Pon. Wah, mau nyogok gue pakai korek loh. Tapi emang penampilannya mantap. Selamat Pak Agung. Selanjutnya kita punya Bivi Jiah dari Stand Up Indo Bojong Gede. Kalau cium itu semua buka puasa bareng Pak Jiah. Assalamualaikum semua. I love you Aki Wasa. Yeah. Masih semangat ya teman-teman? Semangat lah ya habis makan pizza anjir. Nih bang, kita komik bang. Ekonominya tuh rata-rata mengenah ke bawah bang. Dikasih pizza, disediain garpu sama pisau. Gak kepake bang. Makanya tadi gue perhatiin komik banyak yang makan pizzanya. Dicomot anjir. Udah kayak makan nasi padang bang. Malah tadi ada yang rendang anjir. Nurmen tuh orangnya bang. Komik Bogor tuh bang. Ya sebelumnya kenalin gue BVJ ya teman-teman. Sekarang lagi bulan puasa ya. Jujur gue trauma sama bulan puasa bang. Karena di bulan puasa tahun kemarin, gue habis ngalamin kecelakaan motor bareng sepupu gue bang. Waktu itu posisinya sepupu gue yang bawa motor dan gue dibonceng. Jadi pas kecelakaan, sepupu gue nyusruk nabrak tiang bang. Dan gue terbang. Pas nyungsep muka gue duluan bang. Jedar. Terjadilah first kiss. Antara gue dan aspal Nanggewer bang. Tapi alhamdulillahnya warga di sana pada bantuin gue bang. Dan banyak yang khawatir, bahkan ada yang khawatirnya berlebihan. Ada beberapa nyamperin gue. Mas itu jahit, jidatnya buruan jahit mas. Darahnya ngocor terus itu, jahit, kata gue. Sabar pak, iya nanti saya ke rumah sakit biar dijahit sama dokter. Makasih Bibi. Karena kalau buru-buru. Makasih Bibi, makasih Bibi. Tepuk tangan untuk Bivi. Makasih Bibi. Oke kita lanjut. Ada Aliman Aki dari Bekasi. RW teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama gua Aliman Aki, nama panjang gua Aliman Aki Yuasa ya. Mantap banget dah. Bulan Ramadan itu banyak banget orang yang beribadah warawiri naik motor dari masjid dan banyak banget orang yang gaya pecinya tuh macem-macem. Nih, kalau yang begini biasanya anak pesantren teman-teman. Kalau misalnya begini, nah ini tukang jengkol tuh. Kalau miring ke kanan, nah ini Haji Tile, engkongnya Sidul. Kalau miring ke kiri, nah itu Haji Tili, ingkingnya Sidul. Tapi yang namanya peci teman-teman, yang namanya peci kan nggak ada yang warna hitam doang ya, ada juga yang warna putih. Macem-macem juga orang pakai peci warna putih tahu. Kalau begini Ustadz Felix Xiao. Ke dalam kedikit Ustadz Zakir naik. Kalau ke kanan, nah ini engkongnya Sidul ganti peci. Kalau ke kiri, nah ini ingkingnya Sidul ganti peci. Penulisan banget bro. Dan gue adalah anak yang terlahir dari keluarga sepak bola. Almarhum engkong gue itu mantan pemain bola. Beliau meninggal gara-gara gol bunuh diri kalau nggak salah. Dan bikin gue jadi suka banget bola. Gue suka banget nonton Kapten Tsubasa teman-teman. Tapi dari sekian banyak episode Kapten Tsubasa yang udah pernah gue tonton, ada satu adegan dari Kapten Tsubasa yang paling gue benci. Kapten Tsubasa kalau menendang bola, ancang-ancangnya lama banget. Udah gitu sambil ngobrol. Ini bola nih, Kapten Tsubasa nih. Terbalik, ini bola nih, Kapten Tsubasa nih. Bola adalah temanku. Jepang negaraku, Yuasa pilihanku, Allahu Akbar.
Aku adalah striker pilihan camat Banjarnegara. Akan kujobol bawang juga. Tapi sebelum ku tendang bola ini, aku ingin berterima kasih dulu kepada Bupati Purwodadi Ibu Sri Marini. Terima kasih juga kepada mantan Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi. Mendagri Tito Karnavian. Babinsa Tambun Selatan. Ketua Pemuda Pancasila. Ketua Jajakan Nusantara wabil khusus Bapak Haji Damin Sada. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak Majelis Taklim Darul Mumin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya kepada bapak sekalian. Dari belakang isi jaki teriak ya kan. Subasa tendang bolanya, jebret media. Alimanake muchas gracias. Wow. Aliman Aki. Oke. Oke Rengga. Silakan. Tepuk tangan buat Aliman Aki. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Kompetisi 3 menit kalian harus punya LPM sepadat ini. Dia adalah komik, ini salah satu komik idolaku juga. Dia sembarangan, dia orang gila yang gak punya otak aja. Manggung di atas. Kok bisa? Ini kok ngesidul. Yang sebelah ini ngesidul. Sembarangan aja dia. Penulisan. Subasa ketika dia ngangkat kaki, dia ingat masa kecilnya. Bukan kata sambutan. Selanjutnya, ini dia ada Igen Wahang Stand Up Indo Depok. Selamat malam semua. Naik setera ulang gila, kurang ajar. Salam kenal teman-teman, saya Igen Wahang. Saya orang timur dan saya itu berasal dari pulau terpencil di NTT. Nama pulaunya Lembata dan kampung saya Lamawolo. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali dengar nama kampung saya, kalian akan berpikir, ih ini orang pasti ngomong asal-asalan ini. Karena yang keluar dari mulut saya Lamawolo, saya yakin nyampe di kuping kalian. Terpencil sekali kampung. Susah sekali. Saking pelosoknya teman-teman. Itu kalau jejak si Gundul dia syuting ke sana. Dia lebih milih untuk panjangin rambutnya daripada syuting. Tidak mau dia syuting. Tapi kampung ini uniknya dekat sekali dengan pantai. Dekat sekali dengan pantai. Jadi rumah saya itu dekat sekali dengan laut. Saking dekatnya itu kalau kita buang ludah langsung kena kepala nelayan itu. Lagi mancing mereka kena ludah. Kacau sekali. Dan karena tinggal dekat pantai, secara otomatis kami itu suka sekali berenang. Permainan favorit kami adalah lempar kulit kerang ke tengah laut, lalu berenang cari siapa yang paling cepat dapat itu kulit kerang. Pernah satu kali kami lempar kencang terlalu jauh teman-teman. Kami berenang, kaget-kaget sampai Selat Sunda. Wih, jauh sekali Tuhan. Jauh sekali. Kenapa bisa tahu kami sampai di Selat Sunda teman-teman? Begitu berenang begini ketemu ikan tongkol ngomong kumaha damang. Jauh sekali. Dan kampung ini terpencil sekali, pelosok sekali. PLN tuh baru masuk setahun terakhir ini. Jadi sebelum PLN masuk, kami di sana tuh penerangan tuh hanya bermodalkan aki yuasa. Bukannya jadikan harimu menyala terus pokoknya. Kampung saya itu slogan ya aki yuasa luar biasa sekali di sana. Dan saya tuh di kampung kami ini mayoritas di sana Katolik. Makanya saya pengalaman puasa, mengikuti momen-momen puasa itu ketika baru merantau di sini. Dan luar biasanya saya setelah kenal stand up, saya mulai merasa orang Katolik yang dekat dengan Islam. Karena lomba stand up yang saya ikuti pertama kali, itu tahun lalu di bulan puasa. Dan itu temanya ngabuburit, Islami sekali. Tapi yang luar biasanya, saya juara 3 di lomba itu teman-teman. Begitu diumumin yang menang Igen Wahang, saya maju ke depan, panitia salaman lalu dia bilang apa? Gen, meskipun kamu orang Katolik, tapi semoga kamu dapat hidayah. Karena orang baru pertama kali lomba menang, saya spontan jawab amin. Kencang sekali saya jawab amin di situ. Masih di dalam kafe. Begitu keluar dari kafe, mulai kepikiran saya. Gimana ini kalau hidayah datang betulan ini? Pulang dari kafe, saya lewat tol, menyetir di mobil. Resah sepanjang jalan, tidak konsen menyetir, tapi posisi di kanan. Orang di belakang saya emosi naik mobil. Dia tembak-tembak lampu jauh bang. Begitu kena kilauan lampu saya langsung, Tuhan Yesus cahaya ilahi datang sudah ini. Terima kasih banyak saya Igen Wahang. Igen Wahang, Randika Jamil boleh komentar silakan Mas Dika.
Senang banget, selalu senang sama komika dari Timur. Cara bertuturnya bagus, deliverynya selalu tepat. Dan kita menikmati, tinggal masalah nanti gimana teman-teman aja soal materi. Karena saingannya tadi udah sama orang gila sebelumnya ya. Terima kasih Gen, thank you. Lanjut kita, ada Haidar dari Stand Up Indo Bogor. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Haidar. Dan gue udah jomblo 7 tahun. Alasan gue gak pacaran, karena gue trauma. Dulu gue pernah punya pacar dan dia posesif banget. Semua sosmed gue dia pegang. Instagram gue dia pegang, Facebook gue dia pegang, Twitter gue dia pegang. Sampai terakhir sebelum putus dia pegang Barca. Gue kesel, gue kalah gope. Dia tuh sebenarnya bisa aja, nggak gue turutin buat megang sosmed gue. Tapi nanti dia ngambek. Dan dia kalau ngambek, itu ngeselin bang. Ditanya nggak jawab, bunyi doang, kayak anjing laut. Kamu kenapa? Dar, udah makasih ya Dar. Gue dicolek-colekin Bang Patra mulu, gue capek banget. Selanjutnya ada Aweludin dari Stand Up Indo Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam teman-teman. Pak RT, selamat malam. Gak ada RT. Ini mohon maaf Pak RT ya, mau minta izin takutnya dibilang gak sopan nih. Mau minta izin bahwa stand up-nya malam ini bahasanya agak kasar pakai gua lu boleh? Boleh. Ada masalah kan lu? Hah? Kalau ada masalah bilang sama gua. Iya tanah aing, rek naon sih ya? Kloter ini Bogor banyak banget yang dikat, ya Allah. Bogor tuh bagus penulisan bang. Pindah deh ke Bogor Barat mau gak lu? Aneh banget. Ya kenalin teman-teman, nama gue season 3 juara MVP. Bener ya. Cuman gue pengen cerita aja teman-teman, ternyata juara MVP itu gak ngaruh-ngaruh banget. Buktinya nih sekarang aja gue kesini masih sebagai peserta. Harusnya mah gestar Bang Palen. Maksud gue kalau gak ada budget nih buat ngasih duit, kasih Aki gue terima ini. Serius Bang. Karena gue tahu Aki Wasa Aki terbaik. Masih suka nyawer duit cepeng gak sih? belum keluar. Belum modal lagi. Datang ke Bogor modal lah. Iya, gue sih gak apa-apa ya datang ke sini sebagai peserta. Cuman masalahnya istri gue udah siap banget terima duit tapping bang. Serius. Iya dan sekarang kesibukan gue, sekarang itu gue kerja sebagai buruh pabrik Bang Palen. Katanya tadi butuh komika buruh pabrik kalau gimana desain. Cocok. Gue kerja sebagai buruh pabrik teman-teman. Jadi ini bagian packaging, tahu packaging nggak? Buat yang belum tahu nih gue kasih tahu. Jadi packaging itu nih kerjanya ada barang nih gue package. Nah kalau beres kasih ke bos. Nah itu packaging. Tapi gara-gara ini juga gue sempat nyari pekerjaan lain. Gue sempat tes CPNS. Cuman gagal. Kenapa? Karena CPNS gue kasih tahu ternyata ada tes tulisnya. Ada ulangannya. Dan di situ gue gak bisa nyontek. Tapi dari situ gue jadi tahu ternyata kalau lagi ulangan murid itu cuma ada 2 tipe. Orang itu cuma ada 2 tipe. Yang pertama orang baik, yang kedua orang pelit. Kita lagi ulangan nih. Minta kejawaban ke orang baik itu langsung ngasih. Misalkan nih lagi ulangan. Aduh susah banget. Nomor 8. B. Enak kan? Orang pelit bang, kita lagi ulangan minta kunci jawaban ke dia gak akan ngasih. Sekalipun dia ngasih, dia ngomongnya gak akan jelas. Sengaja bikin kita pusing. Lagi ulangan. Aduh susah banget. Nomor 8. W. Ngomong apaan? B. W. Anjir. C. W. Ngomong gak jelas lu minum. Halo ya bang. Oh gue well, thank you. Popon lagi boleh Popon, silakan. Awal emang dari tadi setiap ngeliatin yang Bogor dikat dia malu kayaknya. Aduh, udah duduk di depan. Teman-teman. Maksud gue udah sombong jangan jelek lah. Nah. Tapi lu bagus banget, mantap ya. Gua mah apa mau komentar lu bang, bagus lah penulisannya keren. Selamat lah, semoga bisa lolos, amin. Selanjutnya kita punya Penny Napas dari Stand Up Indo Jakarta Utara.
teman-teman. Kenalin teman-teman, nama aku Penny, nggak pakai S. Soalnya kalau pakai es dingin. Aku nggak suka, aku sukanya kehangatan. Kalau nyukain kamu, boleh. Bang, gimana rasanya digombalin sama Soimah? Banyak orang teman-teman yang bilang katanya saya kalau stand up lemes kayak pembantu yang habis di... Padahal aku ini loh, wibu, wih babu. Aku sudah menikah dan menurutku menikah itu nggak enak. Soalnya yang enak ikutan lomba Yuasa stand up olahraga. Syukur-syukur bisa bawa pulang hadiahnya. Kalau misal nggak menang, nggak bawa pulang hadiahnya nggak apa-apa. Bawa pulang jurinya juga boleh. Bang Oki, kayaknya kita berdua cocok dah Bang. Bolehlah Abang jadi silvernya, aku jadi queennya. Aku udah kepala 3 teman-teman. Dan menurutku dalam kehidupan itu yang paling enak masa-masa sekolah. Karena pada masa sekolah nggak perlu mikirin beban hidup, nggak perlu mikirin inflasi, nggak perlu mikirin habis dipecat Sintayong belinya Surya apa Samsung, nggak perlu tuh. Justru masa-masa sekolah itu yang aku pikirin gimana caranya cepet lulus, tapi nggak ikut kelas teman-teman. Jujur aku nggak suka sekolah. Makanya aku lebih milih ekstrakurikuler basket. Puji Tuhan aku juara 2-3, juara 2-3, 2-3 gitu terus. Nggak pernah juara 1. Soalnya yang juara 1 cukup Pak Prabowo aja. Gara-gara dulu aku ikut kompetisi basket, sekarang aku jadi punya badan yang gak ideal. Betisku gede banget kayak pin bowling. Kalau ditekan keras banget, kayak kehidupan Jakarta. Sebagai perantau, aku mengiyakan di Jakarta hidupnya keras banget. Supaya nggak stres, aku hiburannya itu main sosmed. Yang muncul beritanya oplosan. Aneh banget gitu, viralnya baru sekarang. Padahal kan oplosan udah lama dinyanyiin Soimah. Saya Penny, selamat malam. Terima kasih Penny. Patra Gumala boleh komentar, silakan. Tadi openingnya lumayan deg-degan ya, tadi Penny kalau nggak pakai es dingin. Padahal Penny kalau nggak pakai es apa Dika tahu tuh gitu-gitu. Jadi senip ya. Ya. Tadi di awal-awal sebenarnya lumayan menjanjikan Pen, tapi belakangan agak kendor sedikit jadi ya nastray lah. Oke, kita lanjut. Ada Ruli Love You dari Stand Up Indo Bogor. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kenalin nama gue Ruli. Nama lengkap gue Ruli Love You. Ruli love you, never leave you. Tak akan aku mengecewakanmu. Kamu, masnya. Itu opening gue kalau gue mau ngajar. Iya. Sekarang tuh apa-apa tuh selalu nyanyi. Ya, mau sekolah nyanyi. Ya, mau belajar nyanyi. Mau makan, ya doalah. Udah itu baru nyanyi, gitu kan. Kata orang, jadi guru tuh gampang. Iya, gampang stres. Gimana gak stres coba? Anak-anak tuh gak cukup sekali, 2 kali dijelasin. Anak-anak, buka halaman 20, digambar ya rumahnya. Pak, digambar rumahnya? Iya, digambar rumahnya. Pak, ini halaman 20 digambar rumahnya? Iya, digambar rumahnya. Pak, apalagi sih? Enggak Pak, manggil doang. Iya, dan... Ruli love you Opening lagi, boleh dapat gak? cepet. Opening lagi Ya. disawer. Oke. Opening. Opening lagi. Nama gue Ruli. Ruli love you, never leave you. Tak akan aku mengecewakan.
Masa opening di sawer. Selanjutnya ada Sabit Albani dari Stand Up Indo Jakarta Barat. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Sabit Albani, angkatannya Gendut Doni. Ya bang, gue di stand up tuh kawakan banget beneran. 8 tahun gue stand up gak ada prestasi apa-apa. Capek banget ya Allah. 2017 gue gabung stand up Jakbar. Ngiri banget gue sama teman-teman sangkatan gue. Wahui Haryadi ya kan, Gugun Beke. Juara season 3 tahun kemarin. Mereka 8 tahun stand up jadi lucu, gue jadi akrab. Ya Allah. Karena nongkrong mulu gue bang, beneran dah ya Allah. Hampir tiap hari gue nongkrong sama Ko Herbin tuh. Di sini juga nongkrong sebenarnya gue. Capek bang. Open mic mah jarang-jarang. Mending juga stalking jaring-jaring. Iya. Capek bener ya Allah. Capek bener ya. Ya gue 8 tahun stand up gak ada prestasi apa-apa karena memang gue gak punya keresahan. 7 tahun ke belakang gak ada bang. Gue orang Jawa, sampai tahun kemarin gue putusin untuk nikah sama keluarga Betawi lemes. Ini mah bukan ngejat ya bang, ini lemes yang begini bang, bukannya begini. Ngondek itu jatuhnya. Ya Allah, bukannya ngejat, emang Betawi banyakan yang lemes. Yang lincah terakhir yang gue tahu karena si Pitung, tau gak si Pitung? Karena si Pitung jago neblak dada. Ini mumpung ada istri gue di belakang nih bang. Ya Allah. Ini gue mau curhat sama lu nih Nopi. Ini mumpung platform gede nih. Biar lebaran nih keluarga lu nonton semua. Gue benci tinggal sama mertua. Capek banget. Di rumah bang ada mertua sama kakak ipar. Dua-duanya nganggur dari tahun 2015. Kok bisa? Ya Allah. Pergerakannya nggak ada bang, paling banter tuh di teras nyiramin jalan. Tiap tahun ada mulu langganan dari foto Google Map. Lu mukanya di blur kan gue tahu itu mertua gue. Bener. Nih bang kalian, nih kalian sebel nih, ini semuanya nih. Kalian sebel nggak nih? Lihat orang nganggur tiap hari. Makannya lahap. Weh, kok bisa? Pergerakan rendah kenapa nafsu makan tinggi? Gue juga sebel pengen nyekek, cuman lehernya balsam mulu, licin. Assalamualaikum Gus Sabit. Sabit Albani. Gue dulu ya. Iya, Bang Valentino Simanjuntak silakan. Kita ada komunitas hari Kamis ya. Juga kalau ada masalah-masalah keluarga, silakan datang ya, pasti bisa ya. Oke, Randika Jamil silakan. Kayak relate Pak, relate. Terhibur maksudnya. Iya betul, emang kalau masalah keluarga suka begitu ya. Dari hati banget, berasa sekali. Tapi aduh gak, gue lucu banget. Lucu? Bukan masalahnya yang lucu, maksudnya stand up lu lucu. Kalau masalahnya kan sama kita. Ya, jadi gini. Ya kalau gue ngelihatnya lu eskalasi terus naik ke atas dan ditutupnya bagus banget. Dan lu banyak sekali melakukan ada penekanan punchline, lu sedikit memaksa punch lu untuk orang lain. Sampai loncat, ngegebrak itu kan adalah salah satu cara ya. Untuk maksa orang ketawa kan. Itu kan maksud lo. Ya biar ditekenin, cuman gue sih sangat terhibur, terima kasih banget Sabit, thank you. Sabit, terima kasih. Selanjutnya kita punya Abdi Jamshot dari Stand Up Indo Depok. Yuasa stand up olahraga, make some noise! Kenalin, nama gue Abdi, 45 tahun belum menikah. Belum menikah karena trauma. Gue takut jadi suami kayak bapak gue. Bapak gue suka KDRT. Tahu kan KDRT? Kekerasan dalam rumah tukul. Iya, jadi bapak gue tiap malam pulang main judi,
Mama gue langsung nyambut marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis. Bapak gue emosi ya kan, balik marah juga. Apa yang banting-banting barang, banting gelas, banting mania, mantap. Selain banting-banting barang, bapak gue juga dulu sering banget ngancam pakai pisau gitu. Untuk nyokap gue. Terkadang gue yang disuruh ngambil pisaunya. Gue ambilin tuh. Gak jadi, cuma ngancam doang. Besoknya gitu lagi, cuma ngancam doang. Sampai pernah bapak gue nyuruh kencang banget. Abdi, kau ambil dulu pisau. Wih, di situ langsung gue jawab. Ini ntar jadi gak? Jangan sampai gue gerak gak jadi nih. Ente jadi bapak wacana mulu. Sama kayak ini ya, pembangunan IKN. Iya. Iya. Benar bang. SMA juga gue punya trauma yang menakutkan gitu. Pelakunya sepupu gue yang laki-laki dan dia anak seorang jenderal. Laki-laki loh. Gue hampir di baby oil sama dia. Iya. Serius, kalau di Amerika itu namanya Puff Daddy dipanggil P. Diddy. Kalau di Indonesia itu biasa dipanggil Pak D. Laki-laki loh, udah incest LGBT lagi. Misalkan masuk neraka itu nerakanya di basement ya kan. Pas tengah malam, gue lagi ngantuk-ngantuknya ya kan. Baju gue di unboxing. Celana gue ditarik. Namanya Rifa. Unboxing, tarik. Rifa, itu lemari, gue di sini. Beneran, terus pipi gue dielus-elus gitu. Sambil berbisik ke telinga gue, Abdi, kamu manis juga. Wih, di situ gue takut banget, nggak berani ngelawan. Benar-benar takut, karena dia kan anak seorang jenderal. Tapi dalam hati gue, apa benar gue manis? Iya, terima kasih gue Abdi. Patra Gumala, silakan Patra Gumala. Lo kayak mesti ke psikiater deh. Trauma lu serem banget soalnya. Iya kan, KDRT, LGBT. Ya. Orang Batak bang, Silalahi. Kejakut. Truk. Ada angkot. Ya tapi di sebenarnya premisnya sih menjanjikan ya, tapi getir juga tadi dengernya sih. Jadi punchline-nya lebih ke kasihan jadinya gitu ya. Selanjutnya kita punya Fadlu, serius dari Stand Up Indo, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jangan ragu, jangan lupa, pakailah aki wasa. Minimal built in ya kan. Kenalin teman-teman, nama gue Fadlu, gue dari Citayam. Ini gokil, ramai banget ya kan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ada macam-macam lomba bang, ya kan. Ada aki, ada irgi, kelihatan banget semangatnya ya kan. Ada juga kucing-kucing lomba bang. Abdi ya kan. Sigit, ya Allah. Kelihatan banget nothing tulusnya ya kan. Astagfirullah. Enggak, lagian Yuasa ngadain lomba kejem amat. Audisi 3 tempat, yang dipilih cuma 2. Total 6, ya Allah. Mau ngalahin Suci loh. Suci aja nih ya, golden ticket bisa 8, 12 ya kan. Masuk pre-show bisa 35, dikurasi lagi masuk show. Paling 16, 15 ya kan. Ini gue bantu ngitung dong bang, ada punchline ya bang. Bantu ngitung aja, bantu ngitung. Bantuin ngitung. Takutnya lu gak ngeh kan gitu ya kan. Takutnya lu gak ngeh. Ya. Cuman alhamdulillahnya Yuasa ini pemilihan finalisnya masih pakai audisi gitu. Kalau cawapres kan rekomendasi kan. Weh. Cawapres Zimbabwe maksudnya. Gue jujur sebenarnya gue nothing tulus juga bang ikut lomba ini ya kan. Asli. Asli ini mah jujur. Ya kan. Gue pas lihat persyaratan gitu. Waduh, ini mah daripada nyari juara mending nyari Lailatul Qadar ya kan. Wah gila. 2 orang doang yang dipilih ya Allah. Gue padahal udah seneng bang awal ya karena di season sebelumnya itu gue itu ikut bang mewakili tim Depok. Cuman sayangnya sebelum gue nampil tim gue kalah duluan.
Nopal, gua, Adi Kancing, Kicuy, sama Jabadi. Lu tahu Jabadi? Kenapa kita kalah? Karena gini, gara-gara punchline. Bule Spanyol. Iya Allah, itu tuh yang bikin kayak kalah tuh. Makanya pas gua ngedengar ada season 4, gua awal udah seneng banget. Cuman ya anjir. Kenapa gua gak pernah dikasih kesempatan untuk bersinar sih gitu. Serius. Bang, ini kalau mau tahu ya, lu tau lah prestasi-prestasinya Igen ya kan. Buat juara di mana-mana jadi opener. Gue seniornya dia bang. Ya kan. Dia season 6 juara internal, gue season 5-nya. Pas dia kemarin jadi opener Abdur, gue jadi krunya. Aser bang. Thank you gue Padlu. Oke Rengga, silakan. Padlu, nothing tulus sekali ya Padlu. Kita tengok happy aja Padlu. Kita tengok aja malam ini. Apakah Igen masih di atasmu atau kau di atas Igen tapi di bawah yang lain. Penilaian belum tahu. Kita belum tahu nanti. Tapi tepuk tangan buat Padlu, bagus sekali malam ini. Penampilannya santai kali. Makasih Padlu. Selanjutnya kita punya wasit So Nice dari Stand Up Indo Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama gue Wasis. Nama panjang gue Wasis So Nice. Nice. Ya teman-teman, gue ini orang miskin teman-teman. Tapi meskipun gue orang miskin, gue gak niat-niat amat jadi orang kaya. Karena menurut gue prinsip hidup itu bahagia tuh cukup. Tampang gitu juga gitu. Belibet tuh. Tampang juga gitu ya, gak perlu cakep, yang penting mah cukup. Karena apa? Karena yang cakep itu belum tentu cukup. Contohnya Virgon. Virgon itu istrinya Inara Rusli, cakep. Tapi kok bisa dia selingkuh? Berarti kan cakep gak cukup. Ya kan? Padahal kita sepakat, mukanya Virgon itu cukup lah. Cukup mengganggu. Ya teman-teman, buktinya selanjutnya itu adalah tentang pantun teman-teman. Saya mau pantun, mohon dibantu ya teman-teman ya. Jalan-jalan ke Matraman. Tuh kan gak cukup. Iya, pantunnya harus dilanjutin. Sekali lagi ya. Jalan-jalan ke Matraman. Jalan-jalannya sambil puasa. Kalau mau kendaraan aman, pakainya Akiwasa. Itu materi penjilat penulisan teman-teman. Iya teman-teman. Tapi teman-teman, gue miskin, mau hidup cukup aja susah. Karena gue lihat harga barang itu pada naik teman-teman. Awiludin, ini satu lagi nih kawan kau nih Awiludin. Ampun kalau. Selanjutnya kita punya Black dari Stand Up Indo Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tuh dari rumah udah nyiapin materi tentang muka gua jelek bang. Tapi pas sampai sini yang jelek banyak. Gak cuman gua doang ternyata ya yang jelek. Gua tadi ngeliat Tobi tampil di sini, gua ya Allah, gua nyebut astagfirullah sama alhamdulillah bang. Astagfirullah karena materi gua kalah jelek. Alhamdulillah karena gua kalah jelek juga. Parah banget gitu. Gue bingung banyak banget yang jelek. Ternyata bukan gua doang ya. Sebelumnya kenalin bang, nama gua Black dan kulit gua hitam. Bisa dilihat gitu ya kan. Tapi ada teman gua bang yang kalau ketemu sama gua masih sering ngatain gua, Black kulit lu hitam banget ya. Ih maksud. Kan emang hitam ya. Maksud gua kalau mau ngatain jangan fakta. Gak bakal tersinggung bang gua. Kecuali dia ngatain Black kulit lu putihan, nah itu gua kaget bang. Karena gua gak pernah pakai perawatan kulit, gak bakal putih kulit gua gitu. Tapi yang lebih ngeselin di keluarga gua yang kulitnya hitam cuman gua doang. Orang tua gue, abang gue, adek gue gak ada yang hitam. Dekil. Iya yang hitam gue doang bang. Gue curiga kayaknya pas gue kecil emak gue gak ngasih ASI, ngasih kuah rawon. Ditenggakin satu hari satu mangkok. Iya ngeselin banget gitu. Dan karena kulit gue hitam sendiri di keluarga, gue sempet curiga apa gue anak pungut ya. Cuman gue mau nanya ke emak gue gak berani bang, takut emak gue tersinggung. Sama takut dijawab iya, gak siap gue. Gak siap gitu pas gue nanya,
Kenapa gue hitam sendiri? Terus emak gue bilang, iya sebenarnya kamu ini anak pungut nak. Aslinya kamu orang fak-fak. Takut bang gue. Dan gue gak masalah kulit gue hitam sendiri di keluarga gitu ya kan. Cuman kalau foto jadi aneh. Kalau foto bareng sama keluarga gitu. Kan jatuhnya bukan kayak keluarga gue ya, jadi kayak peliharaan gitu bang. Beda sendiri ya Allah. Dan karena kulit gue hitam, gue jadi sering dibully. Waktu sekolah gue pakai baju putih dikatain, weh awas ada baju terbang, baju terbang. Ngeselin banget. Masalahnya waktu itu gue ikut nyari, mana bajunya. Ternyata ngatain gue bang. Parah banget dah. Dan selain kulit gue hitam, gue juga sering disangka tua. Padahal demi Allah umur gue masih 20 tahun bang. 20 tahun Gen Z gue. Tuh kayak gak percaya. Cuman yang mukanya jelek aja bang. Gen Z gue demi Allah. Tapi gue juga ngerasa ya kayaknya emang umur gue sama muka tuh gak sinkron. Umur gue masih muda, muka gue kayak tokoh masyarakat bang. Makanya di daerah gue kalau ada acara RT-nya nyamperin gue minta restu. Sekian gue Black. Black terima kasih. Tepat sekali 2 menit 50 detik. Popon boleh komentar Pon? Black gokil lo dari komunitas mana Black? Oh di Jakbar. Bagus nih materinya. Udah lama stand up? Oh baru ya 3 tahun iya. Udah bagus sih materinya keren Black. Apa lagi sih tadi dia ngomong? Boleh pakai mikrofon Bang Oki. Oh ya sayang tadi di awal sempat ngomongin Tobi, habis itu agak belibet, habis itu mulai lupa tuh sama materimu. Baru kenal lagi ketika Mama mau makan rawon. Ah iya itu. Ya. Makan rawon. Emang makan rawon Mama? Jawa, kalian Jawa? Jawa Sunda. Oh. Selanjutnya ini adalah komik yang terakhir untuk segmen 2. Ada Nurman. Silakan Nurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Nurman, penjahat Om Belon. Sebelumnya gue pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah umroh bagi umat Indonesia yang sedang umroh. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang merayakannya. Ngomong-ngomong tentang puasa, puasa tuh identik dengan ngabuburit. Jalan-jalan sore menjelang maghrib. Enak gitu ya. Jalan-jalan pakai motor sama cewek. Gue juga pengen. Tapi gue ngeliat cewek sekarang tuh ngeliat cowok dari tipe motor. Mereka lebih suka naik motor Aerox atau motor PCX. Sedangkan motor gue Vario Karbu 2009. Nggak ada yang bisa dibanggain. Yang bisa dibanggain cuma akinya, aki Iwasa. Gue pernah nyamperin cewek dengan motor Vario gue. Ceweknya malah bilang, Mbak mau nggak ngabuburit? Maaf mas nggak pesen galon, anjir. Motor gue dikira motor galon loh. Emangnya dia nggak ngeliat di belakang ada gas? Susah gitu gue. Udah gitu, gimana ya? Puasa juga selain identik dengan bukber. Ada lagi tuh, identik dengan apa namanya? Bukber. Sorry. Selain identik dengan ngabuburit, identik juga dengan bukber. Yaitu buka beregu. Gua bukan gak setuju gitu dengan adanya konsep bukber. Jangankan buka bersama, buka dompet aja lemes gua. Nggak ada duit gua bang. Makanya gue berharap di sini gitu. Walaupun cuma saweran nggak apa-apa dah. Sehabis puasa, tibalah Idul Fitri. Emak gue pengen kayak ibu-ibu yang lain gitu. Ngebagiin duit ke cucu-cucunya. Ngebagiin duit baru ke cucu-cucunya. Tapi nyokap gue gak tahu cara nukernya dan cara dapatnya. Akhirnya lu tahu apa yang dia lakuin? Duitnya disetrika. Duit disetrika. Duit goceng disetrika. Duitnya mah tetap lu lecek kan ya. Ya kan duitnya tetap lecek kan ya. Cuma baju Imam Bonjol yang rapi. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norman, tadi motormu apa? Vario Karbu 2009. Yang bisa diandelin cuman apa? Akinya Yuasa. Akinya Yuasa.
Lah turun belum dikomentarin. Udah Lu dapat. cuma ngincer cepet ya. Udah. Ngincer cepet doang. Dapet nih Well. Ada komentar Bang Oki buat penampilan Nurmen? Nggak ada, aman. Selama masih jadi penjahatnya Home Alone. aman kayaknya. Nurmen dari komunitas mana men? Belum, individu. Ya nggak apa-apa. Keren, komunitas individu. Kalau jelek nggak boleh ngaku Bogor. Kalau jelek nggak boleh ngaku Bogor. Kalau jelek individu. Boleh. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak boleh ngaku Bogor. Kan udah lihat teman-teman komunitas tinggal pilih aja mau di mana gabungnya. Serang katanya mau tadi. Tapi kayaknya Serang juga milih-milih lah. Makasih ya Nurmen ya. Terima kasih banyak Nurmen. Tepuk tangan dong untuk ke-24 peserta di segmen kedua ini. Sedikit sebelum kita break dan mempersiapkan peserta berikutnya, Bang Valen gimana penampilan di kloter 2 ini Bang Valen? Silakan Bang Valen. Pinjemin dulu ya. Iya, sekarang gue jadi tahu kalau komen-komen di YouTube kita tuh banyak yang memang kayak dosen kan. Ya, kayak dia ininya kurang gini nih, tulisnya gini. Karena memang ternyata mungkin yang gagal-gagal, tapi kalau ngomentarin bagus. Tapi giliran tampil bingung. Soalnya gue bilang gokil nih lebih dari pandit bola. Iya. Ininya untuk, ini penulisannya begini, ini hebat-hebat lah pokoknya. Jadi apalagi Bogor ternyata paling terkenal di Bogor ya. Penulisan. Asinannya. Penulisan. Valentino udah bukan jebret lagi. Valentino penulisan Simanjuntak. Tepuk tangan untuk teman-teman juri, tepuk tangan buat semua peserta. Kita kembali setelah ini masih ada sekitar 20. Oh nambah 60 peserta lagi habis ini. Oh. Enggak ya. Kita kembali setelah ini tetap di USA Stand Up Olahraga League Season 4. Dia masih diem gak ngapa-ngapain. Tapi kudanya geleng-geleng. Kak Srono. Wakabayashi. Wakashimatsu. Baba. Entah kenapa sih ketika kamu bilang tinggal di desa saya langsung percaya ya. Believable-nya kuat gitu ya. Dan dulu aku pernah kerja di Yakul Bang. Kebetulan dulu aku jadi bakteri baik ya. Kalau memang kita pikir yang paling berhak untuk bisa lolos dengan wildcard itu dari Jateng dan DIY, bisa jadi antara 3 yang di luar 2 tadi yang akan kita telepon dan kita akan berangkatkan juga ke final nanti di Jakarta. Ya tanpa berurutan kita undang ke atas panggung, ini dia 5 besar dari audisi regional Jateng dan DIY.